Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Dia Rodiana. Kali ini saya akan membahas mengenai gerak lurus beraturan. Di mana dalam gerak lurus beraturan itu kita akan bahas tentang perpindahan dan jarak, kecepatan relatif, kemudian kelajuan dan kecepatan sendiri. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai gerak lurus beraturan, maka kita harus paham dulu tentang konsep gerak. Apa sih yang dimaksud dengan gerak? Gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain atau dari satu posisi ke posisi yang lain. Karena definisi ini, maka gerak harus memiliki acuan. Contohnya dapat kita lihat pada penumpang di dalam kereta bergerak di sini. Di sini ada penumpang A dengan penumpang B. Maka, jika acuannya adalah penumpang B, maka penumpang A itu tidak bergerak. Ya, penumpang A tidak bergerak terhadap B, penumpang B tidak bergerak terhadap A. Nah, ini bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari jarak mereka yang masih sama. Nah, lalu kalau misalnya di luar ini ada lingkaran C, itu kita anggap adalah gedung yang dilewati oleh kereta. Maka seluruh penumpang itu bergerak terhadap gedung tersebut. Oke. Nah, jadi gerak itu harus memiliki acuan. Nah, menurut kamu bagaimana antara penumpang dengan kereta? Ya, antara penumpang dengan kereta. Apakah mereka melakukan gerak satu sama lain? Hal ini tergantung kepada penumpangnya. Apakah dia duduk diam atau berjalan seperti pelayan D. Nah, untuk pelayan D, ya di sini yang sedang berjalan, maka dia melakukan gerak terhadap penumpang A, terhadap penumpang B. Bahkan terhadap gedung C, juga terhadap kereta. Kita akan bahas mengenai istilah yang sering kita dengar, yaitu gerak semu. Gerak semu itu adalah gerak yang terjadi akibat benda yang sedang bergerak. Contohnya, kamu sedang berada di dalam mobil. Maka seolah-olah pepohonan yang ada di pinggir jalan itu bergerak ke arah kamu. Padahal yang bergerak itu adalah mobil. Oke? Garis putus-putus di jalan raya yang seolah-olah itu dia menghampiri kamu. Ya, bergerak terhadap kamu. Nah, itu adalah gerak-gerak semu. Kemudian kecepatan relatif, ya, gerak atau kecepatan relatif artinya gerak suatu benda itu relatif terhadap benda lain. Gerak atau kecepatan relatif artinya gerak suatu benda itu relatif terhadap benda lain. Artinya bagi benda lain suatu benda dapat saja bergerak, namun terhadap benda lain dia diam. Perhatikan contoh berikut. Oke. Di sini ada beberapa objek, di sini ada pohon, ada papan, tulisannya gerak relatif, ya kan? Kemudian ada orang berjalan di pinggir jalan, kemudian ada kendaraan yang sedang dikendarai. Terhadap supir, maka kendaraan tidak bergerak. Oke, kendaraan biru ini tidak bergerak terhadap supir. Terhadap supir, maka pepohonan seolah-olah bergerak. Nah, ini yang tadi kita bahas tentang gerak semu. Nah, terhadap pejalan kaki, pohon itu diam. Terhadap pejalan kaki, maka pohon itu diam. Pohon diam terhadap papan. Kemudian papan diam terhadap pohon. Nah, jadi yang disebut dengan gerak relatif itu adalah apabila suatu objek itu bisa saja dianggap bergerak, tapi untuk objek yang lain bahwa benda tersebut tidak bergerak atau diam. Contohnya adalah terhadap pohon ini. Terhadap pejalan kaki, maka pohon ini diam, ya kan? Tetapi terhadap supir, ya kan? Terhadap supir, pohon ini seolah-olah sedang bergerak. Oke, itulah yang disebut dengan gerak relatif. Terus kecepatan relatif apa? Kecepatan relatif juga sama. Nanti ada objek-objek tertentu yang melihat objek lain bergerak lebih cepat atau bergerak lebih lambat. Seolah-olah. Okay.